selamat datang kembali di dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama dengan saya Claudia Kimberly Banjarnahor. Program ini dibuat untuk memastikan jantung rohani kita tetap berdetak. Sekolah Sahabat kita pada minggu ini berjudul Semua Bangsa dan Babel, yang ayatnya terambil dari Kejadian 11 ayat 9 yang bunyinya, "Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakan Tuhan ke seluruh bumi." Seperti yang kita ketahui, dengan adanya air bah, Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada manusia untuk berubah, untuk mengikuti Dia dan menuruti segala perintahnya dengan setia. Namun ternyata masalah baru bermunculan. Adanya kemabukan, ketidakhormatan kepada orang tua, mencari kekuasaan, dan mengejar kemuliaan diri sendiri. Hal ini mengakibatkan pemberontakan terbuka terhadap Allah terjadi. Tuhan yang berencana untuk memberkati manusia diganggu oleh manusia tersebut sendiri dengan adanya menara Babel. Terdapat di dalam Kejadian 11 ayat 1-9. Dengan membangun menara Babel, mereka berusaha menggantikan posisi Tuhan, dan Tuhan menanggapinya dengan mengubah bahasa mereka dan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Tuhan pada akhirnya mengubah kejahatan mereka menjadi kebaikan, dan hal ini akhirnya menjadi berkah bagi seluruh dunia. Subjudul kita pada hari Minggu berjudul Kutukan Ham. Seperti yang kita ketahui, bahwa Nuh adalah seorang pemilik kebun anggur. Suatu hari Nuh meminum minuman anggur yang menyebabkan dirinya mabuk dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia mulai melucuti pakaiannya dan membiarkan dirinya telanjang di dalam tendanya. Hal ini disaksikan oleh anaknya yaitu Ham, yang menyaksikan ketelanjangan ayahnya secara diam-diam. Dan tidak hanya itu saja, tetapi ia malah mengolok-olok ketelanjangan ayahnya tersebut dan menyebarkan kabar ketelanjangan ayahnya kepada orang-orang, salah satunya itu putranya yaitu Kanaan. Sedangkan saudara-saudaranya yaitu Sem dan Yafet mengambilkan pakaian untuk menutupi ketelanjangan ayahnya. Mereka bahkan memalingkan wajah mereka supaya mereka tidak melihat ketelanjangan ayahnya tersebut. Dengan adanya hal tersebut, marahlah Nuh. Kemudian terdapat di dalam Kejadian 9 ayat 25, "Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Karena itu, dikutuklah Kanaan oleh Nuh." Hal tersebut berfokus pada ketidakhormatan pada orang tua yang menyebabkan perubahan pada masa depan, terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 12 dan Efesus 6 ayat 2. Selain daripada kutukan, Kanaan mengandung berkat. Kata Kanaan tersendiri terdiri dari kata Kana yang artinya menaklukkan, yang berarti Kanaan ditaklukkan, dan keturunan Sem menjadi pembuka kedatangan Mesias dan memperluas kediaman Yafet di dalam Kejadian 9 ayat 27. Dan hal ini juga yang menyebabkan seluruh dunia bisa diselamatkan, terlepas apakah mereka keturunan Ham dan Kanaan, selama mereka percaya kepada Tuhan, yang terdapat di dalam Daniel 9 ayat 27, Yesaya 66 ayat 18-20, dan Roma 11 ayat 25. Dilanjutkan dengan subjudul berikutnya pada hari Senin, yaitu Silsilah Kejadian. Nuh merupakan penyambung kejadian sebelum air bah dan pasca air bah. Terdapat dalam Kejadian 5 ayat 32, Adam meninggal ketika Lameh, ayah dari Nuh, berusia 56 tahun. Di sini kita bisa melihat silsilah keturunan. Di dalam Alkitab, silsilah keturunan memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, menekankan sifat historis dan orang yang hidup dan mati pada zaman tersebut, orang nyata yang menghitung harinya dengan tepat. Yang kedua, menunjukkan kontinuitas penulis yang memperlihatkan zaman dari zaman yang lebih kuno sampai kepada zaman yang lebih kontemporer. Dan yang ketiga, mengingatkan pada kerapuhan manusia dan efek tragis dari kutukan dosa tersebut dan akibatnya pada generasi-generasi setelahnya. Kita bisa lihat dari Alkitab, dari generasi Adam dan Hawa sampai generasi selanjutnya, di mana dosa menjadi efek tragis untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi dari situ bisa kita lihat keturunan silsilah dan kita dapat melihat saksi-saksi dari setiap kejadian pada masa tersebut. Di dalam Alkitab terdapat 70 keturunan anggota keluarga Yakub, yaitu melambangkan juga 70 murid yang menginjil seluruh dunia di dalam Lukas 10 ayat 1. Pada zaman tersebut, hidup orang-orang nyata yang hidup dan mati pada zaman tersebut yang menjadi saksi dari setiap kejadian pada zaman tersebut kepada generasi setelahnya. Subjudul kita yang berikutnya pada hari Selasa berjudul Satu Bahasa.
Dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 4 terdapat bahwa seluruh bumi memiliki satu bahasa, satu logat, dan mereka semua tinggal di satu daratan yang bernama Sinear. Mereka mendirikan kota dan menara, yaitu Menara Babel, yang mereka inginkan puncaknya itu sampai ke langit. Dengan adanya Menara Babel itu, mereka sebenarnya merupakan memori dari air bah yang seperti sudah dijelaskan di dalam subjudul sebelumnya, di mana silsilah keturunan tersebut dari satu keturunan berikutnya menjadi saksi untuk generasi-generasi berikutnya menceritakan tentang adanya air bah. Dan dari memori air bah itu mereka mendirikan Menara Babel yang bertujuan untuk supaya jika ada air bah lagi, mereka bisa selamat karena puncaknya itu mereka inginkan sampai ke langit. Dan hal tersebut mereka berarti tidak mengindahkan janji Tuhan, di mana Tuhan berjanji bahwa tidak akan ada air bah lagi. Dan terdapat di dalam Kejadian 11 ayat 24 di mana mereka berkata, "Marilah kita cari nama." Nama itu adalah kata eksklusif yang digunakan hanya oleh Tuhan, untuk Tuhan saja, di dalam Yesaya 63 ayat 12 dan 14. Di mana mereka berkata, "Marilah kita cari nama," itu melambangkan bahwa mereka berusaha menggantikan Tuhan. Dan hal tersebut mengakibatkan Tuhan mengubah bahasa mereka dan memecah belahkan mereka kepada seluruh dunia, yang dimana bertujuan kepada rencana Tuhan untuk memberkati seluruh dunia untuk memenuhi bumi. Kejadian ini juga mengilhami kisah Daniel dan Nebukadnezar yang dengan sama ingin membangun patung emas. Sekian sekolah sahabat kita, sampai kepada hari Selasa. Sampai bertemu di dalam sekolah sahabat yang selanjutnya. Sekolah sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.